ke-8, karena kita akan menjalankan yang biasa dan besok kehidupan kita sudah masuk dalam masa Paskah yang akan diawali dengan Rabu. Nanti dalam pemilih Bapak Usul akan menyampaikan surat gembala ajaran untuk diri tadi sudah mempersiapkan masa pertobatan akhir. Maka sekarang kita bersama dalam mengamalkan Kristus yang kita ikrarkan yaitu dibaptis. Oleh karena itu mari kita mengawali perayaan ini yang mengenangkan saat pembaptisan kita masing-masing.
Ya Bapa dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah merusak dan cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sampai bertukar sumber dalam diri kami, dan kami semakin menyerupai Dia yang dalam cinta kasih tulus kepada sesama. Dialah Tuhan penantang yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan satu. Bacaan dari kitab Kejaksaan. Kalau ayahan goyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pun pula bukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji perlu lama penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicara. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula cara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum dia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan.
di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sematmu? Semat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntut orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tapi orang yang telah tamat pengajarannya, dia akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat setiap kain di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarkan aku mengeluarkan setiap kain yang ada dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sepihak kain itu dari mata saudara. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dengan buahnya. Karena dari sebab duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari pertengaran hatinya yang baik, tapi orang yang jahat mengeluarkan yang jahat dari pertengaran hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, kita akan bersama menyimak video dari Bapak. Saudara, brother, rekan-rekan imam, kaum muda, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Pada hari Rabu 5 Maret nanti, kita akan memasuki masa prapaskah, masa yang
menyediakan secara khusus untuk memahami diri dalam dinamika semakin mengasihi, semakin berkunci, semakin berkasih. Sabda Tuhan yang diwakilkan pada hari ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaharuan diri. Dalam suratnya yang pertama kepada orang-orang Korintus, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus telah menang melawan kuasa dosa. Atas dasar keyakinan ini, kita dinasihati supaya kita berdiri teguh, tidak goyah, biar selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Selanjutnya melalui Lukas, Tuhan Yesus mengingatkan kita akan pentingnya mengawasi dan tidak mudah melihat kekurangan orang. Kita juga dinasihati agar selalu sadar akan kelemahan diri kita. Kita diajak untuk pandai-pandai memeriksa diri, apakah kita mampu menghasilkan buah yang baik yang dapat dirasakan orang lain. Perbuatan baik dengan sendirinya akan mengalir dari hati yang baik. Nasihat Rasul Paulus ini meneguhkan niat kita untuk menjadi bersiaran pengharapan menangani perayaan tahun 2025. Mengenai pengharapan, Paus Franciscus terus menulis, pengharapan lahir dari kasih dan didasarkan pada kasih yang memancar dari hati Yesus yang terpikat di kayu salib. Sebelumnya Paus menyatakan, semua orang tahu apa artinya berharap. Dalam hati setiap orang, harapan bersemayam sebagai keinginan dan kerinduan akan hal baik yang akan datang. Meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Meskipun demikian, ketidakpastian dari masa depan kadang-kadang dapat menimbulkan perasaan yang saling bertentangan. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang putus asa, pesimis, dan sinis terhadap masa depan, seolah-olah tidak ada yang bisa membawa kebahagiaan bagi mereka. Situasi batin seperti ini seringkali dialami oleh saudara-saudara kita yang lemah dan miskin. Ini terjadi karena saudara-saudara kita ini terpinggirkan, kekurangan, atau bahkan sama sekali tidak mempunyai akses terhadap sumber daya apapun yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar sebagai manusia yang bermartabat. Bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lemah dan miskin ini, kita ingin berjalan bersama-sama sebagai persiapan pengharapan. Seperti dinyatakan oleh Paus Franciscus, harapan bersumber dari bahwa Allah yang telah memulai dari yang tadi akan mulai menyempurnakan juga. Harapan seperti akan mengeluarkan kepedulian yang pada dirinya akan memusuh dalam berbagai gerakan kreatif sebagai tanda-tanda bahwa harapan tidak sia-sia. Dari saudara kita terkasih, perayaan tahun 2025 ini juga mendukung komitmen kita untuk mewujudkan akan dasar kesusahan Jakarta tahun 2025, yakni kepedulian besar kepada saudara-saudara kita yang berorganisasi. Siapakah saudara-saudara kita yang berorganisasi? Mengapa kita perlu mempunyai kepedulian lebih? Orang yang mengalami dan lemah pada masa kerja yang baru adalah orang-orang yang kehilangan segalanya, baik akses kebutuhan ekonomi maupun kehilangan keluarga dan lingkungan sosial. Ia biasanya menjadi pengadaan, dianggap sebagai orang asing yang tidak mempunyai akses bantuan dari anggota keluarga maupun komunitas sekitarnya. Ia terpaksa mengemis karena tidak mempunyai sumber daya apapun, terutama anggota keluarga yang dapat membantu. Pada zaman sekarang, orang miskin dipahami sebagai individu atau kelompok yang kekurangan sumber daya keuangan, dukungan sosial, dan kebutuhan yang lain untuk memenuhi standar kebutuhan yang dasar mereka. Masih banyaknya orang miskin di sekitar kita, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Statistik Nasional, menjadi kepedulian kita besar. Kita bersyukur bahwa menurut Badan Statistik Nasional yang sama, angka kemiskinan cenderung menurun. Namun penurunan kemiskinan ini dibarengi dengan kenaikan kesenjangan sosial.
Indikator pertimbangan distribusi pendapatan justru naik, baik di wilayah daerah khusus Jakarta dan Jawa Barat, yang sebagian wilayahnya yaitu Tangerang dan Bekasi masuk dalam wilayah keuskupan Agung Jakarta. Dari saudara yang terkasih, kita sudah banyak menceritakan kisah-kisah Yesus yang melihat, mendengarkan, menyentuh, merasakan, dan kemudian segera dengan saksikan ketika bertemu dengan orang-orang sakit, tersingkir, menderita dan terus. Dalam kisah Yesus memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang, Tuhan Yesus adalah hatinya membelas kasihan ketika melihat banyak yang mengikutinya mengalami kelaparan. Yesus meminta para murid bertanggung jawab untuk memberi makan. Kamu harus memberi mereka makan. Walaupun ada keterbatasan, Yesus minta para muridnya untuk berani mengambil keputusan dan terlibat dalam memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Ketika ada kebenaran dan keberanian untuk mengambil keputusan, keterbatasan para murid dilengkapi oleh Tuhan Yesus. Dalam beberapa anak-anak yang terakhir, Raja akan memakai domba-domba di sebelah kanannya, dan mereka akan menerima kerajaan. Karena semasa hidupnya, mereka memberi makan kepada yang lapar, memberi pakaian kepada yang melata, memberi umpangan kepada orang miskin, melawat orang sakit, dan memuji orang-orang yang diundang. Tuhan menyamakan dirinya dengan orang-orang miskin ini, dengan lapar, telanjang, asing, sakit, dan diundang. Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan ke salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dari saudara yang terkasih, dalam kegiatan aksi kuasa pembangunan nanti, hendaknya kita sampai pada penyusunan rencana dan gerakan dalam bentuk aksi nyata yang lebih transformatif dan berkelanjutan sebagai perwujudan dengan rasa untuk membantu pemberdayaan saudara-saudara kita yang mendapatkan miskin. Kita berharap mampu menemukan jalan untuk mengatasi akar masalah yang dihadapi. Mengapa mereka menjadi lemah dan miskin? Harapannya, aksi kita bersama dapat mengubah hidup saudara-saudara kita ini menjadi lebih baik. Saya berharap jiwa, kaum diri, dan pada dasar kesukaan masyarakat tahun 2023 ini sungguh mendorong upaya-upaya aksi nyata aksi kuasa pembangunan kita tahun ini. Aksi rasa yang berorientasi pada pemberdayaan biasanya berjalan membawa dampak tertular. Upaya-upaya sebagaimana direncanakan oleh Dewan Wilayah Nasional seperti gerakan ketahanan pangan, perhatian pada asupan gizi anak melawan PNS, mendorong berbagai usaha kecil dapat menjadi salah satu cara konkret untuk menguatkan dan memberdayakan saudara-saudara kita ini. Sementara bantuan kualitatif juga perlu terus diusahakan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang termasuk kelompok ultra mikro, artinya yang paling miskin di antara yang miskin. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini tertulis saya ingin menyampaikan penghargaan atas rasa baik yang telah dan sedang dilakukan umat keuskupan Agung Jakarta dalam upaya itu serta menciptakan kesejahteraan bersama. Individu, komunitas, kelompok, dan lembaga-lembaga telah bekerja sama untuk merawat dan mengembangkan upaya-upaya ini. Semoga dengan semangat berjalan bersama sebagai perjalanan pengharapan, kita tidak akan lelah berusaha menemukan jalan-jalan baru yang dapat dilihat sebagai tanda-tanda pengharapan. Akhirnya bersama dengan para imam, Yahweh dan semua wilayah Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Bapak, Suster, Bruder, Brother, rekan-rekan imam, kaum muda, remaja dan anak-anak semua yang beralih acara terlibat dalam karya pengurusan keuskupan Agung Jakarta. Kita berharap melalui berbagai aksi dan rasa yang kita jalankan, kita dapat terus berkontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, wujud nyata persahabatan bagi saudara-saudara kita yang miskin, lemah dan infak. Salam dan berkat Tuhan untuk Anda semua, keluarga dan komunitas.
berpuasa dengan sidang isbat kemarin, bahwa sudah manusia kami menetapkan memang baru tanggal 5 besok. Maka ketika kita masuk dalam prapaskah dan 3 hal yang perlu dilakukan, yang pertama pandang dan puasa, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah beramal kasih muka, dan juga bisa melakukan 3 hal. Mari sekarang kita berdiri, kita lakukan iman kepercayaan kita dengan mendasarkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, saudara-saudari, Yesus mengajarkan kepada kita kehadiran Allah yang selalu mengampuni, yang selalu ingin menyelamatkan semua orang, bukan menghukum. Maka marilah kita memohon kepada Allah Bapa di surga dan doa-doa kita. Bagi Bapa Suci Paulus Franciscus, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai Bapak Paulus yang saat ini sedang terbaring sakit. Semoga Yesus Sang Penyembuh menjaga Bapa Suci melalui perantaraan para petugas medis dan obat-obatan yang dikonsumsi. Kiranya dengan darah putramu dapat memberikan kesembuhan dengan baik. Kiranya keberadaanmu dapat memberikan sukacita dalam pertumbuhan sakitnya. Semoga pelayanan beliau yang cinta pada kami dapat menginspirasi kami dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Bagi para uskup, semoga Allah Bapa selalu menunjukkan kepada keluarga gereja jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa kini yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh oleh pemimpin masyarakat untuk secara jujur mencari apa yang baik dan benar. Semoga mereka tidak disesatkan oleh keinginan dan nafsu untuk berbuat curang. Marilah kita mohon. Bagi para korban bencana alam dan kecelakaan lalu lintas, semoga Allah menunjukkan
justru telah mendapatkan pasangan seiman dan pekerjaan. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik telah marah semua orang yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Tuntunlah kami dengan kasih dan kekuatan-Mu serta mengasihi kami semua dengan penataran Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami.
syukur bersama dengan Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Pengantara kami. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan tidak layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan Engkau menopang makhluk yang kuat dengan kealahan, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh di sana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, dengan perantaraan Kristus itu bahwa malaikat yang bersuka-cita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon, menantanglah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, setelah dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai tanda akan kami.
Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk Allah kita dan menurut jalani lagi, maka akan kita berdoa bersama dengan kalian. Sudilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga dapat Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, Tubuh Kristus.
Pengorbananmu
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda dan tubuh Kristus yang telah kami terima ini menjadikan hidup kami tumbuh dan berkembang dengan subur. Dengan demikian kami dapat memberi naungan dan keamanan, keadilan dan kedamaian kepada sesama melalui cinta kasih kami yang tulus demi Yesus Kristus Tuhan pengantara kami. Mari bersama-sama kita berdoa dengan takut diri. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami dalam putra Yesus Kristus, Saudara kami, menderita api cinta kasih dan dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan dalam diri kami. Semoga Kau membawa kami menjadi akan menjadi hijau yang menghidupkan manusia dan seluruh alam semesta dalam pengendalian Tuhan akan segera dan bumi baru yang Maha berkuasa jalan kemuliaan mengakhirkan selama-lamanya. Semoga Kau hidup ini menghidupkan kembali dalam diri kami para kesehatan harapan, keribuan atas seluruh dan jemaah bagi seluruh dunia, sukacita dan damai dari Sang Tebus kami. Bagi Allah yang Maha Kuasa, puja dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk dan dengarkan pengumuman. Mohon perhatian Tuhan akan beberapa pengumuman. 1. Misa Rabu mengawali masa prapaskah akan diadakan pada hari Rabu 5 Maret di Gereja Santo Laurentius pukul 5.45 pagi, pukul 12 siang, pukul 5 sore, dan pukul 7:30 malam. Di Gereja Santa Perawat Maria Benedikti pukul 12 siang dan pukul 5 sore. 2. Ibadah jalan salib selama masa prapaskah akan diadakan setiap hari Jumat malam di Gereja Santo Laurentius dimulai hari Jumat 7 Maret pukul 7 malam, dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi umat diundang hadir. 3. Peraturan Partai Kuasa 2025 Kesuruhan Agung Jakarta. Kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin dimuat dalam 15 tahun minggu ini. Umat dimohon memperhatikan himbauan dan ajakan Bapak Uskup. 4. Kegiatan-kegiatan terakhir di Gereja Santo Laurentius. Mohon partisipasi umat. Penerimaan calon prodiakon tahun 2025 telah dibuka. Pendaftaran ini diketuai lingkungan masing-masing. Pendaftaran anggota baru paduan suara OMK Santo Laurentius Rio Gracias telah dibuka. Audisi diadakan Minggu 9 Maret. Para OMK paroki diundang
Yang diwajibkan berpuasa untuk gereja yang baru adalah semua yang sudah dewasa sampai awal tahun ke-60. Yang 60 ke atas tidak usah puasa. Yang disebut dewasa adalah orang yang benar berumur 18 tahun. Yang belum 18 untuk puasa. Puasa artinya makan kenyang 1 kali sehari. Tidak ada sahur ataupun buka puasa. 1 kali makan. Yang diwajibkan berpantang semua yang sudah berumur 14 tahun ke atas. Pantang dimaksud di sini yang keluarga perorangan memilih menentukan sendiri. Misal contoh pantang daging. Kalau sehari makan 2 kilo daging boleh pantang daging. Pantang garam, pantang jajan, pantang rokok, pantang Instagram, pantang TikTokan, pantang Facebookan, pantang YouTubean, pantang marah. Selain itu, sebagai penanda apakah sih yang ternyata atau batas setiap paroki diminta menjalankan gerakan solidaritas jaringan generasi anak yang dimulai sejak masa prapaskah dan hasilnya akan diberikan kepada karya-karya kerusuhan. Itu saja, semoga kita bisa memulai masa prapaskah mulai tanggal 5 kemarin. Jangan lupa terima hari di gereja, jangan di jalanan. Silakan, ada banyak pilihan jam, juga tempat di kantor-kantor juga ada. Silakan ikut di mana. Semua wajib. Semoga jelas dan semoga bisa menjadi sebuah aturan yang baik. Mari kita berdiri, kita mohon berdoa. Terima kasih untuk kebersamaan pada malam kali ini untuk seluruh tugas liturgi dengan kor yang sudah bergabung kita membawa dari hitam, tapi mereka sedia dalam menyanyi. Mari kita akhiri dengan memperdoa. Tuhan bersamamu.